Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-164. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pasukan yang dibawa oleh Sono Keling semakin lama menjadi semakin dekat. Sementara itu beberapa ekor kuda dari para prajurit Pajang telah bergerak pula menyusun diri. Beberapa orang bergabung dalam satu kelompok untuk menghadapi orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan dari para prajurit itu sendiri. Tetapi ternyata Untara bukan anak-anak yang lagi bermain perang-perangan. Ia mampu menilai keadaan dan membuat perhitungan yang sangat tepat. Ketika orang-orangnya telah tersusun, meskipun dengan terpaksa ia harus memanggil beberapa orang yang datang dari jurusan lain, maka ia mulai menggerakkan pasukannya pula. Tetapi Untara tidak menyongsong pasukan yang datang ke arahnya. Dengan sebuah tanda-tanda pedang, Untara ternyata menggerakkan pasukannya yang berada di arah yang bertentangan dengan dirinya, meskipun hanya beberapa orang saja. Sejenak kemudian orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang mendengar ringkih kuda justru di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat bayangan yang bergerak-gerak di belakang dedaunan mendekati mereka. "Setan alas!" teriak Ki Tambak Wedi. "Kau mulai dengan licik, Untara. Bukankah sudah aku katakan bahwa pasukanku telah mengepung kalian?" "Persetan!" teriak Sono Keling. Dengan gigi gemeretak maka ia berteriak pula. "Jangan songsong mereka, biarkan mereka maju. Kita tetap bertempur dalam medan yang sempit." Untara menarik nafas panjang. Meskipun orang itu sudah hampir kehabisan tenaga, namun sikap senopatinya masih cukup baik. Perwira bawahannya duduk di atas punggung kuda di sampingnya menganggukkan kepalanya. "Otaknya cukup baik," gumamnya. Untara pun kemudian harus mengambil sikap berikutnya. Ternyata ia tidak berhasil mengacaukan orang-orang Jipang. Namun orang-orang Tambak Wedi tampak menjadi agak kebingungan, apalagi ketika kuda-kuda di belakang mereka menjadi semakin dekat. "Kalian bukan anak-anak yang dungu!" teriak Sono Keling. "Kalian dapat menghindarkan diri dari kuda-kuda itu. Pergunakan dinding-dinding halaman dan cepat tutup regol halaman itu." Sekali lagi Untara menarik nafas. Desisnya bukan main. Sementara itu ia melihat orang-orangnya tidak mampu mencapai regol halaman lebih cepat dari orang-orang Jipang. Ternyata orang-orang Jipang telah berhasil menutup regol itu, kemudian memasang palangnya yang kuat sebesar lengan. Dan Untara mendengar Sono Keling berteriak lagi kepada orang-orangnya yang berada di jalan-jalan. "Bersiaplah kalian, hindarkanlah serangan yang licik itu. Masuk, meloncati pagar batu ke halaman sebelah menyebelah. Pusatkan seranganmu kepada Senopati Pajang yang hanya pandai menakut-nakuti itu saja." Tetapi Untara bukan pula orang yang mudah menjadi bingung menghadapi kenyataan itu, sehingga ia pun berteriak, "Tunggu sajalah, orang-orang Jipang itu merangkak kemari.
Kalau mereka benar-benar ingin menyergap aku, mereka pasti akan keluar dari halaman Banjar Desa. Nah, kesempatan bagi kalian akan datang juga akhirnya. Meskipun kini mereka berloncatan masuk, hematlah tenaga kuda kalian, supaya kalian sempat melihat orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang bertekuk lutut di hadapan kita. Mendengar teriakan Untara itu, Sono Keling menggeram. Sejenak ia berpikir, Untara ternyata melihat kemungkinan yang pasti akan datang pula, yaitu pasukannya keluar dari halaman Banjar itu dengan meloncati dinding batu dan menyerbu ke arahnya. Dan Untara tiba-tiba memerintahkan pasukannya diam menunggu setelah ia keluar dari halaman itu. Memang sia-sia aku memerintahkan menutup pintu regol itu, pikir Sono Keling. Sebentar lagi aku sudah akan keluar dari halaman ini. Tetapi tiba-tiba Sono Keling melihat keuntungannya pula. Halaman di sebelah tidak seluas halaman Banjar, sehingga kesempatan berkelahi dengan kuda tidak terlampau banyak. Halaman itu dikelilingi oleh dinding batu pula. Melihat hal itu Sono Keling mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berkata apapun. Ia melihat kuda-kuda prajurit Pajang bergeser mendekati Untara. Sejenak Sono Keling itu berpaling. Kini ia melihat Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo bersama pasukan Tambak Wedi menjadi semakin maju pula. Mereka mendekati halaman sebelah lewat sisi yang lain dari yang dilewati Sono Keling. Sono Keling sendiri tidak ingin menggabungkan pasukannya dalam satu lingkaran perkelahian menghadapi pasukan Untara. Mereka bertempur dalam lingkungan sendiri-sendiri. Apabila pasukan Tambak Wedi itu tidak sekuat prajurit-prajurit Jipang, biarlah pasukan itu musnah lebih dahulu. Akhirnya mereka telah sampai pada dinding halaman Banjar itu, dan sesaat lagi mereka akan meloncatinya. Untara menjadi berdebar-debar. Pasukan lawan itu sudah tidak begitu kuat. Tetapi apakah pasukannya yang hanya berjumlah sedikit itu mampu melawannya? Untunglah bahwa pasukan lawan itu sudah terlampau letih. Tetapi Untara tidak dapat tinggal diam lebih lama lagi. Ketika orang yang pertama telah menjejakkan kakinya di halaman tempatnya menunggu, maka segera ia menjatuhkan perintah pula untuk segera bertindak. Beberapa orang segera meluncur maju di atas kudanya. Orang yang pertama itu ternyata bernasib kurang baik. Ia tidak sempat berbuat sesuatu ketika prajurit Pajang itu menyerangnya dari atas punggung kuda. Orang yang pertama itu adalah orang Sono Keling. Terdengar Sono Keling menggeram semakin keras. Terdengar giginya gemeretak. Selanjutnya ia sendirilah yang meloncati pagar bersama-sama dengan beberapa pengawalnya yang terpilih. Untara yang melihat Sono Keling segera bergerak pula. Adalah menjadi kewajibannya untuk menangkap sisa-sisa senopati Jipang itu. Sementara seorang perwira bawahannya telah menyiapkan diri bersama kelompoknya menyambut pasukan Tambak Wedi yang telah berada di sisi dinding halaman itu pula. Pasukan berkuda itu pun segera berpencaran. Tiba-tiba orang-orang Jipang itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda di belakang mereka. Bahkan Ki Tambak Wedi sendiri tertegun pula karenanya. Ternyata dua orang prajurit Pajang telah meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan masuk ke dalam halaman itu dengan diam-diam untuk membuka regol halaman. Sedang lawan-lawan mereka telah mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Untara dan para pengawalnya. Kuda-kuda itu berderap menyerang orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi yang telah berkumpul di sepanjang dinding halaman, menunggu giliran mereka untuk meloncat. Tetapi karena serangan yang datang tiba-tiba, meskipun hanya dari beberapa ekor kuda itu, mereka terpaksa mempertahankan diri mereka, sehingga pasukan itu menjadi agak terganggu karenanya.
Kawan-kawan mereka yang telah meloncat dinding halaman di seberang telah disambut pula oleh pasukan berkuda Untara, dan yang masih tinggal di halaman ini pun telah mendapat serangan pula dari arah yang berlawanan. Sedang kawan-kawan mereka yang mencoba menyerang jalan di muka halaman itu pun terpaksa menghentikan langkah-langkah mereka, dan terpaksa mereka harus melayani kuda-kuda yang menyambar di jalanan itu pula. Tetapi ternyata jumlah orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi masih cukup banyak. Meskipun mereka sudah menjadi sangat letih, namun jumlah mereka masih cukup untuk menahan arus prajurit-prajurit berkuda dari Pajang yang terlampau sedikit jumlahnya. Untara yang sudah siap untuk menyongsong Sono Keling tertegun sejenak ketika ia melihat dengan tiba-tiba saja Ki Tambak Wedi melepaskan sebuah gelang-gelang besinya. Senopati dari Pajang itu menahan nafasnya sejenak ketika ia melihat seorang anak buahnya terpelanting dari kudanya oleh gelang-gelang besi itu. Korban anak buahnya yang pertama, anak buahnya yang tidak begitu banyak. Gila! Desis Untara dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Sekilas ia memandang perwira yang diserahinya untuk melawan Ki Tambak Wedi. Untara melihat perwira itu mengerutkan keningnya. Namun apa yang terjadi merupakan peringatan baginya bahwa melawan orang itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Tetapi di samping itu, perwira itu mendapat petunjuk pula bahwa setiap kesempatan bagi Tambak Wedi untuk melepaskan gelang besinya akan berarti maut. Dengan demikian maka serangan-serangan terhadapnya harus datang beruntun, seperti ombak yang menghantam pantai tanpa sekejap pun waktu yang boleh diabaikan. Tetapi Ki Tambak Wedi itu masih berada di seberang pagar dinding halaman, sehingga kelompoknya masih belum dapat menyergap iblis lereng Merapi itu. Namun perwira itu bukan seorang yang hanya mampu menunggu perintah Untara sambil menunggu Ki Tambak Wedi, maka kelompoknya beserta orang-orang yang telah disiapkannya menunggu Sidanti dan Argojoyo segera menyerbu ke arah orang-orang Tambak Wedi yang telah meloncati pagar halaman Banjar. Sedang prajurit-prajurit Pajang yang di halaman seberang segera melibatkan diri dalam pertempuran yang ribut, justru untuk mengurangi kesempatan Ki Tambak Wedi membidik salah seorang daripada mereka. Kuda-kuda itu menyambar silang menyilang pada tempat yang paling jauh dari Ki Tambak Wedi yang sangat berbahaya itu. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Ia melihat pertempuran sudah menjalar di mana-mana. Ia melihat orang-orang berkuda di halaman Banjar menyerang orang-orang Jipang agak jauh daripadanya. Sedang di hadapan dinding batu halaman itu, orang-orangnya sendiri telah terlibat pula dalam pertempuran yang sengit dengan orang-orang berkuda dari Pajang. Bahkan orang-orang berkuda itu agaknya lebih tangkas dari orang-orang yang bertempur di halaman Banjar. Tiba-tiba Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak berminat lagi untuk menyerang orang-orang yang berada di halaman Banjar dengan gelang-gelangnya. Orang-orang Pajang itu ternyata kini sedang bertempur dengan orang-orang Jipang. Perhatiannya kini ditujukan kepada orang-orangnya yang telah meloncati dinding halaman. Ki Tambak Wedi adalah seorang yang mempunyai pandangan yang jauh dan cukup terang. Ia tidak percaya bahwa Untara hanya akan bertempur dengan orang-orangnya itu. Perhitungannya telah mengatakan kepadanya bahwa di belakang barisan berkuda ini pasti akan segera menyusul pasukannya yang lain. Tetapi ia sengaja tidak mengatakannya kepada siapapun, sebab ia sengaja membiarkan perkelahian ini berkecamuk terus untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Sedang Sono Keling yang sedang menjadi mata gelap karena persoalan yang bertubi-tubi tidak sempat membuat perhitungan lain.
Meskipun ia telah menduga bahwa prajurit Pajang mungkin akan bertambah, namun ia merasa bahwa pasukan yang ada akan segera dapat mengatasi keadaan melawan pasukan Untara yang tidak begitu kuat. Kemudian sesudah ini, entahlah apa yang akan dilakukannya, melarikan diri, bersembunyi atau apapun untuk mendapat kesempatan bertempur dengan Sidanti. Pertempuran di halaman Banjar, di halaman sebelah, di jalan-jalan pun menjadi semakin seru. Untara ternyata tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa jumlah orang-orang Jipang dan Tambaqwedi masih cukup berbahaya bagi anak buahnya. Karena itu, maka ia harus berhati-hati dan menjaga supaya pasukannya mampu bertahan sampai pasukannya yang lain datang ke padepokan ini. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Sidanti, Argojoyo dan sebagian besar orang-orangnya telah meloncati halaman. Bahkan kemudian Ki Tambaqwedi pun kini telah berdiri di atas dinding batu melihat keseluruhan dari pertempuran itu. Dari sana, setan itu akan dapat membidik setiap orang yang dikehendaki, desis Untara di dalam hatinya. Namun ternyata perwira bawahannya pun telah memperhitungkannya pula. Karena itu maka hampir bersamaan beberapa ekor kuda menyambarnya beruntun, sedang penunggangnya mencoba menyentuh tubuh itu dengan pedang. Ki Tambaqwedi yang sedang memperhitungkan pertempuran itu terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba, sekali lagi terpaksa meloncat turun ke halaman Banjar. Gila! Desisnya. Pada saat yang demikian, pada saat pasukan Untara berada dalam keadaan yang cukup gawat, seorang penghubung telah mendatanginya. Karena itu maka Untara tidak segera menyerang Sonokeling. Diterimanya penghubung itu dengan harapan bahwa pasukannya yang berjalan kaki telah datang. Dibiarkannya beberapa orang lebih dahulu menahan Sonokeling dan pasukannya. Ternyata harapannya itu pun terjadi. Penghubung itu mengabarkan bahwa pasukannya yang berjalan kaki kini telah memasuki pintu gerbang padepokan itu. Bagus, desis Untara. Bawalah mereka langsung ke pertempuran ini. Aku kini mempunyai perhitungan bahwa kita akan segera menyelesaikan tugas kita. Usahakan pasukan itu mengepung pertempuran ini. Usahakan bahwa tidak seorang pun dapat lolos, termasuk Ki Tambaqwedi itu. Penghubung itu pun segera melakukan tugasnya. Dengan cepat menemui pasukan yang baru datang memasuki regol padepokan Tambaqwedi yang seakan-akan terbuka tanpa seorang penjaga pun bertugas di tempat itu. Pasukan itu pun dengan tergesa-gesa melakukan perintah Untara. Dengan diam-diam pasukan itu menebar dan segera mendekati tempat pertempuran itu dari segala arah. Tepat pada saat-saat Untara merasa terdesak dan memerlukan bantuan dari pasukannya itu, pertempuran itu telah dikejutkan oleh kehadiran prajurit Pajang yang lebih banyak dari prajurit-prajurit berkuda. Ki Tambaqwedi yang melihat kedatangan pasukan itu menggeram. Meskipun ia telah menduga bahwa hal itu akan terjadi, namun kedatangan itu agak terlampau cepat dari perhitungannya. Dan iblis itu pun tidak habis berpikir, siapakah yang telah membawa Untara itu memasuki padepokannya? Siapakah yang telah memberitahukan kepada Senopati yang seakan-akan memiliki beribu telinga dan mata itu bahwa pasukan di padepokannya sedang kisruh di antara mereka sendiri, sehingga Senopati Pajang yang masih muda itu tiba-tiba saja telah berada di padepokannya. Sedangkan Sonokeling, Sidanti dan Argojoyo pun tidak kalah terkejutnya seperti setiap prajurit Jipang dan Tambaqwedi yang lain. Dengan kehadiran pasukan itu, maka keadaan hampir telah dapat diperhitungkan bagaimana akan berakhir.
Karena itu maka dalam hiruk-pikuk pertempuran, Untara masih mencoba sekali lagi berteriak sekeras-kerasnya. Katanya, "Hei, Sono Keling dan Kitambak Wedi, apakah kalian masih tetap dalam pendirian kalian untuk tidak menyerah? Sebaiknya kalian membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Kini keadaan telah memberikan keyakinan bagaimana akan jadinya pasukan kalian apabila kalian tetap berkeras kepala." Yang menyahut adalah Kitambak Wedi dengan suara yang tidak kalah kerasnya. "Hanya betina-betina pengecut sajalah yang menyerah dalam pertempuran seperti ini. Ayo Untara, kerahkan semua prajuritmu. Gelang-gelang besiku tidak terbatas jumlahnya. Aku akan membunuh mereka satu demi satu dari atas dinding halaman itu." Namun Untara menyahut, "Jangan membual. Betapa tinggi kesaktian yang kau miliki. Tetapi tenaga manusia pasti mempunyai batas. Kau tidak akan dapat melawan 25 orang sekaligus." Kitambak Wedi menggeram mendengar kata-kata Untara itu. Meskipun demikian ia menyadari bahwa kata-kata itu mengandung kebenaran. Ia tidak akan dapat melewati 25 orang sekaligus. Apalagi apabila orang yang berjumlah 25 itu seakan-akan tidak dapat berkurang. Sebab apabila salah seorang dari mereka terbunuh, maka orang lain akan lagi datang menggantikannya. Tetapi Kitambak Wedi harus tetap di tempatnya. Bahkan apabila mungkin ia harus tetap membakar hati Sono Keling untuk bertempur terus bersama orang-orangnya. Sementara ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Jangankan orang-orang Jipang, sedang orang-orangnya sendiri, Kitambak Wedi tidak segan-segan untuk mengorbankannya. Baginya sudah tidak akan ada gunanya lagi mempertahankan padepokan yang sudah mulai runtuh itu. Biarlah yang tidak dapat diselamatkan ini runtuh sama sekali. Tetapi asal dirinya sendiri dan muridnya yang kelak akan meneruskan perguruannya dapat diselamatkannya. Itulah sebabnya maka perhitungan Kitambak Wedi kini sama sekali tidak tertuju pada keseimbangan pasukan lagi. Tetapi bagaimanapun juga, ia mendapat perisai untuk membebaskan dirinya. Sono Keling yang sedang dibakar oleh keadaan itu sama sekali tidak menyangka bahwa Kitambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo telah bersiap untuk mengkhianatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa pasukan Tambak Wedi sendiri benar-benar telah ditelan oleh peperangan yang dahsyat. Sono Keling masih sempat melihat Sidanti meloncat-loncat di tengah-tengah api peperangan itu. Sedang di sampingnya itu ia melihat Argojoyo mengamuk seperti harimau luka. Sedang Kitambak Wedi sendiri melakukan apa yang dikatakannya. Dari atas dinding batu ia melontarkan beberapa gelang besinya. Setiap kali ia melepaskan senjatanya itu, terdengar lawannya mengaduh dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Tetapi ia tidak dapat bertahan di tempatnya terlampau lama. Beberapa orang terpilih selalu menyerangnya. Kini bukan saja orang-orang berkuda yang menyambar-nyambarnya seperti burung-burung elang yang beriringan. Tetapi orang-orang yang berdiri di atas kaki mereka pun datang beruntun seperti arus banjir yang melanda tanggul, terus-menerus tidak pernah putus. Dengan demikian maka akhirnya Kitambak Wedi itu harus sekali lagi meloncat turun dan bertempur di antara perkelahian yang hiruk-pikuk. Namun iblis yang licik itu tersenyum di dalam hati ketika ia melihat Untara meloncat turun dari kudanya dan dengan mantap mendapatkan Sono Keling. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang sengit di antara anak buah masing-masing. Meskipun Sono Keling tidak setangguh Tohpati yang bergelar macan kepatihan, namun melawan orang ini pun Untara harus cukup berhati-hati. Apalagi ketika tumbuh keinginan di dalam hatinya untuk menangkap Sono Keling hidup-hidup.
Apabila demikian, maka sono keling akan dapat dipergunakannya untuk alat di bagian-bagian lain daripada bekas kekuasaan Demak untuk menenteramkan sisa-sisa pasukannya yang liar. Apalagi di bagian utara, bekas medan tempur yang dipilihnya, gerombolan-gerombolan kecil yang masih berkeliaran di tempat itu pasti akan patah tekad dan kemauan mereka apabila mereka mendengar dan melihat bahwa Sono Keling benar-benar telah tertangkap. Tetapi Sono Keling sendiri sudah bertekad bahwa jangan seorang pun di antara mereka yang tertangkap hidup. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat memalukan baginya dan bagi orang-orangnya. Mereka akan mengalami penghinaan yang jauh lebih berat daripada mati bagi seorang prajurit. Sebab menurut gambaran angan-angan Sono Keling, apabila mereka tertangkap hidup-hidup, maka mereka akan diarak di sepanjang jalan. Orang-orang yang melihat mereka akan bersorak-sorak sambil melempari mereka dengan batu. Kemudian mereka akan diikat di alun-alun. Karena itu, mereka telah menyia-nyiakan kesempatan pertama untuk menyerah. Maka mereka akan mendapat hukuman picis, mati perlahan-lahan di tiang hukuman, karena goresan-goresan pisau setiap orang yang lewat sambil menaburi luka mereka dengan garam dan air asam. Karena itu, maka yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang sangat dahsyat. Orang-orang Jipang yang putus asa berkelahi membabi buta. Demikian juga orang-orang Tambak Wedi yang menganggap bahwa peperangan ini bagi mereka adalah mempertahankan padepokan mereka. Mereka menganggap bahwa adalah menjadi kewajiban mereka untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dengan darahnya dan bahkan nyawanya. Untara yang langsung bertempur melawan Sono Keling merasakan betapa Sono Keling telah kehilangan segala macam pertimbangannya. Seakan-akan wajah orang yang hitam itu telah memancarkan tekadnya, tidak untuk bertempur dan membinasakan lawannya, tetapi perkelahian itu hanya merupakan alat baginya untuk membunuh diri. Dalam keadaan itu Sono Keling telah lupa segala-galanya, lupa kepada si Danti dan janjinya untuk melakukan perang tanding. Meskipun demikian, sepasang senjata Sono Keling tetap berbahaya bagi Untara. Windi di tangan kiri dan pedang di tangan kanan adalah pasangan senjata ciri kegarangan Sono Keling. Dan sepasang senjata itu kini menyambar-nyambar mengerikan. Namun yang dihadapinya adalah Senopati Pajang yang bertugas langsung menyelesaikan persoalannya di daerah itu. Meskipun Untara hanya bersenjata tunggal, tetapi senjata itu cukup lincah untuk melawan sepasang senjata lawannya yang mengerikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.